Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini mendadak tiba-tiba ujuk-ujuk jemaah mak berduduk gitu ya Bu. Nyampe di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga yang mulia. Sebelum saya menyampaikan segala sesuatunya, beberapa hari yang lalu saya menghubungi sahabat kita di Simpul Sedekah. Saya minta kontaknya Pondok Pesantren Zuriyah. Untuk apa ya? Saya pengen kangen-kangenan sama adik-adik di panti asuhan Zuriyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tujuan saya itu tidak ada yang namanya kemudian ada sambutan, ada qiraah, ada sajian hadroh dan sebagainya. Tapi saya pengennya ngobrol-ngobrol gini aja, karena beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu bertafakur, bertadabbur, berpikir. Aku kan biasanya ngaji Quran. Kalau kemudian ngajiku tidak kemudian ditularkan, berarti kan dolim dia punya ini. Khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Artinya langsung punyai tak WA. Kemudian panti asuhan daerah sini tak WA. Total kurang lebih November Desember ini ada 31 panti asuhan dan ponpes yang akan saya kunjungi, dan insya Allah disupport sama itu yang ada di belakang itu. Adik-adik lu bola itu sego disupport sama gebrek sahi ya. Mungkin nanti adik-adik bisa double ya, kalau ibu-ibu kan sudah makan semua tak Bu? Oh belum. Di depan itu ada bubur kacang hijau, ada semua. Ibu-ibu itu sampai senengnya makan nasi, wajahnya kayak besek kan. Ngapunten ya Bu, hari ini transportnya ibu-ibu, adik-adik santai aja, tidak ketawa. Gini, materi yang saya share di media, di Instagram saya, pokoknya di media sosial saya share malam hari ini di Pondok Pesantren Zuriyah. Saya akan membahas tentang keistimewaannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu, menurut saya langsung saja ke materi. Kalau kita memandang Al-Quran itu memang sebenarnya ngunu-ngunu baik. Ya Al-Quran itu ya seperti itu. Dibaca bunyi, nggak dibaca ya seperti itu. Coba Bu, kalau dibaca nih Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keistimewaan itu kita kupas, keistimewaan itu kita apresiasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, luar biasa. Itu keistimewaannya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Panjenengan nun sewu hanya dengan modal Al-Quran ditaruh saja di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Kuba, di Masjid Kuba, itu pahalanya mengalir luar biasa. Kita punya barang siapa yang berinfak, bersedekah, berjariah dengan Al-Quran saja, itu baru bentuk Al-Quran loh. Itu yang membaca pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang itulah luar biasa. Bahkan banyak
hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, satu huruf saja akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, maka Allah akan memberikan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dari 1 kebaikan Allah akan melipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dari 3 ayat itu sudah berapa huruf? Nun wal qalami wa ma yasturun. Makanya adik-adik yang membaca ayat suci Al-Quran atau bahkan menghafalkan Al-Quran, jangan khawatir dengan kehidupan kalian. Jangan khawatir dengan orang Somadam. Jangan khawatir gak punya kerjaan. Pasti dengan Al-Quran yang kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula lah yang menjaga Al-Quran tersebut. Ini ada 2 makna dari seorang mufasir. Makna tentang orang yang menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya, dan juga Al-Quran itu yang dijaga. Maksudnya apa? Kan dari dulu hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengacak-ngacak Al-Quran. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i. Huruf itu ada yang dirubah, harokat ada yang dirubah, salah huruf dikit aja artinya udah berbeda. Tapi karena kemurnian Al-Quran, karena keagungan Al-Quran, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah, maka nggak sampai lebih dari beberapa detik mesti ketahuan siapa yang merubah, yang dirubah di bagian mana, ayat yang mana. Tahun 97 itu gayeng-gayengnya atau rame-ramenya Al-Quran itu dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang memang menyudutkan Islam, terutama Al-Quran itu dirubah. Sehingga apa? Tidak lebih dari hitungan menit lah, semuanya ketahuan, sehingga apa? Al-Quran itu menjadi mulia lagi, murni lagi, dan memang mulia dan memang murni, tidak akan bisa berubah. Maka terutama adik-adik yang ada di pondok pesantren Dzurriyah ini, yuk jangan kemudian jadi orang yang terlalu leha-leha. Leha-leha boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tahu leha-leha enggak? Santai lho, orang kayak kan duwe dosa gitu, ngalor gitu, aku nyantai. Enggak. Saya orangnya nyantai, tapi kepalanya mikir, Bu, bener. Saya tuh sering duduk, diam, kadang tiduran gini. Tapi saya berpikir piye carane nanti. Dan akhirnya alhamdulillah apapun yang kita inginkan pasti tujuannya baik loh, gitu. Tujuannya positif, pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan jangan tinggalkan 2 perkara, ya, apa itu? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, kalau kita di pondok terlalu nyantai,
ngaji juga ogah-ogahan, ya nanti eman-eman. Bahkan satu huruf saja tadi dikatakan Rasulullah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, kemarin saya bertujuan menghubungi Bunyai, itu tujuan saya pengennya ngaji Quran gantesan. Saya ngaji, adik-adik menirukan. Tidak tahu nih di sini emak-emak kabeh, gitu. Jadinya semangat nggak apa-apa. Nanti biasanya ibu-ibu itu kalau disuruh baca, saya tuh sukanya itu ngaji kompak. Maksudnya apa? Nada harus sama, tidak boleh rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Mulut itu buka beneran. Nah, maksud saya seperti itu. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang ya kita coba. Saya pengen berbagi bagaimana membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan berarti yang di depan ini paham Al-Quran, enggak. Tapi apa kita belajar bareng-bareng. Kembali lagi tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu nun sewu, banyak sekali orang-orang yang memang sudah merasakan hidup bersama Al-Quran, saking istimewanya. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi di pamflet atau di flyer yang saya share itu, pahala yang termasuk luar biasa, melebihi yang lainnya, yaitu apa? Membaca ayat suci Al-Quran dibandingkan dengan mendapatkan lembu yang besar-besar gemuk-gemuk. Jadi daripada 3 ekor lembu yang gemuk-gemuk lagi besar. Nah, Al-Quran itu lebih dari itu. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang ulama dari Iran. Waktu itu saya pernah jadi pembawa moderator. Orangnya dari Iran sama dari Arab. Saya bertanya, pahala bagi para penghafal Al-Quran itu yang besar itu apa? Tidak tahunya apa? Beliau menyampaikan dengan urut. Membaca ayat suci Al-Quran, melombakan Al-Quran, sampai ke atas, sampai yang paling utama ialah membaca ayat suci Al-Quran di dalam sholatnya. Itu pahala yang paling luar biasa. Bukan berarti kemudian cuma bendino kuliah il kafir, bukan yang itu yang dimaksud. Lebih dari itu. Maksudnya apa? Misalnya tiap malam qiyamul lail atau sholat tahajud baca surat sing sondok dawa-dawa. Itu pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Sampai wailil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Menghayati Al-Quran di dalam sholat kita itu pahala yang luar biasa. Jadi membaca ayat suci Al-Quran di dalam sholat kita. Tapi ingat adik-adik, terutama yang cowok-cowok, itu hanya khusus sholat pribadi. Jangan kemudian sholat berjamaah, monggo alumni saking Zuhriyah katuran imami, wes tajwidnya dimantepke, fasohai praktikkan, jamaah muntah kabeh tenan. Enggak boleh. Gua ya nih. Monggo dirapatkan saum. Pak ini atas suku tangan sholat. Enggak boleh. Ya biasa-biasa aja. Mau tak tanya pas takbir Allah cepau. Wah ini yang bahaya, enggak boleh.
Khusus kalau sholat sendiri, sholat dengan jamaahnya sendiri, maksudnya apa? Dengan lingkungan sendiri, misalnya panjang, nggak apa-apa. Praktik sekalian. Nah, tapi kalau sudah di tempat umum, tapi kalau nggak umum, jangan. Misalnya ini masjid apa namanya, Sir? Sultani. Masjid Sultani pakai kok. Di Masjid Sultani imamnya langsung ngambil dari Zufriyah. Mentang-mentang apal misalnya 10 juz, habis tasmid, habis wisuda langsung imami di sana. Iya ya, bol, enggak boleh. Imami pakai surat sing tuwa enggak boleh. Kecuali misal menurut sewu sudah dijadwalkan untuk malam ini, malam Jumat sholat tarawih misalnya ya, sholat tarawih dengan bacaan 1 juz nggak apa-apa kalau sudah disepakati. Tapi kalau belum disepakati nggak boleh. Nah, saya pernah ibu-ibu sholat tarawih diundang sama panitia, jamaahnya anak-anak TPA, anak-anak SMP SMA. Nggak diumumkan, nggak disosialisasikan, nggak disampaikan ke santri. Sing seneng kan cuma panitia itu. Sholat tarawih bersama Mas Bayagi, sholat 1 juz, bikin banner gede banget. Nah, pas saya ngimami, itu rasa ragu-ragu itu gak penak tenan iki. Mungsuh cah cilik-cilik. Kalau ngimami Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Jamaah di belakang wis gremeng dalam ono sing ngomong kok ora tau ngerti ayat apa ya iki. Cilik-cilik itu lho. Enggak tahunya apa sampai selesai Allahu Akbar. Jamaah yang di belakang adik-adik rasanya saya udah koyo emak saib itu sing takbir gitu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaahnya tadi yang 8 baris, tinggal sak baris itu pun mau setengah. Sing siji tolak, sing liyane sambil turun gitu. Wah, ini enggak bener ini. Akhirnya apa? Di rakaat berikutnya pakai surah pendek saya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Enggak taunya apa? Adik-adik yang di lapangan lari kabeh. Ayo sholat. Imamnya wis imsak. Maksudnya insya apa? Sudah kembali dengan bacaan yang disukai. Nah ini janganlah seperti itu. Akhirnya non sewu memang kalau Ramadan spesialis saya itu 1 juzan yang mudah-mudahan suatu saat pondok pesantren Zufriyah ini berkenan ya saya ngimami sini 1 juzan. Siapa Dede? Siap bubar tenan. Ya, itu tentang Al-Qur'an. Jadi jangan kemudian apa? Ketika kita ngimamin di lingkungan umum yang belum terbiasa, kita menyampaikan sholat atau bacaan dengan kebiasaan kita di pondok. Jangan. Saya dulu di kuliah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan. Itu hampir tiap malam maghrib itu bacaannya apa? Sab'ahu. Wadduhi wal-laili idza sajid ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli walal akhiratu khairul laka minal uli walal akhiratu khairul laka minal uli. Jadi memang harus hati-hati. Itu masalah hal-hal yang ya sedikit sepele, tapi jangan sampai kemudian kita nggak tahu. Ya kalau mantenan di ayatnya ya wa min ayati, jangan kemudian ayat yang dibaca Kematian. fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubah
mulai bojone nikah meneh. Masalah warubah ayat kematian dipakai, nggak boleh, nggak tempatnya. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kembali lagi tentang Al-Quran. Sebenarnya banyak banget yang ingin saya sampaikan, akan tetapi mungkin kita lebih banyak ngobrol aja, tanya jawab. Buat adik-adik nanti saya pengen nggak usah malu-malu untuk bertanya, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya tentang Al-Quran. Ini tadi saya dapat titipan. Nanti nggak usah dibagiin semua ya Mas. Kita bawa pulang lagi. Oh, mama kok sih tuh. Mama lagi dong, mama. Khusus anak pondok. Ada silver coin. Mau nggak? Makanya bertanya atau ditanya. Banyak banget itu. Ini namun titipan Bu. Yuk, silakan yang ingin bertanya atau saya kasih pertanyaan langsung tak kasih aja. Saya itu orangnya apian. Tanya kalau aja. Coba. Supaya juga. Silakan. Iya, mau tanya itu, jangan malu-malu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya biar cepat hafal gitu, tapi kayak mana ya? Oh ya. Oke, itu aja ya. Bagaimana cara menghafal Al-Quran tapi kok sulit? Nah, sekarang kita memang, menurut saya adik-adik ya, kita memang sekarang hidup adik-adik ini di zaman era gadget. Yang pertama, ketika kita pengen menghafalkan Al-Quran, sebenarnya ada 22 metode dan tahapan, termasuk cara murojaah, cara menjaga, ada 22. Kapan-kapan tak sampaikan di sini. Kalau yang pertama yang harus dijauhkan adalah gadget. Zaman sekarang kalau pengen menghafal serius, nggak boleh kemudian sampai buka WA. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku. Setan ngaji. Harusnya gadget tinggalkan. Yang kedua, tinggalkan pacaran. Wis to? Dhewe kok beda, Mas. Nggon duwe bremos kok yo tekan gua. Yang kedua itu. Yang ketiga, sebenarnya banyak sih. Karena setiap anu harus tak sampaikan. Insya Allah lain kali deh. Itu gadget jauhkan, hilangkan. Kemudian nggak boleh pacaran. Yang ketiga, tahapannya termasuk ada makhorijul huruf yang harus dikuasai, tajwid. Kemudian ada tahapan targetnya yang mau dihafal 1 surat atau 1 juz atau 30 juz. Itu nanti ada yang harus dilakukan. Kapan-kapan tak sampaikan. Ya udah, karena sudah bertanya, sini tak kasih hadiah. Sini, sama malu-malu. Oke. Punya nggak apa-apa ya, punya ya. Ini buat kamu sendiri ya, yang lain nggak usah dikasih. Yo, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo silakan, sini agak maju sini. Nggak usah langsung. Salah suku. Kan biasanya kalau misalkan bahasa Jawa itu kan biasanya dari beberapa itu ada yang ada yang kualitas sama yang ya, udah gitu aja. Ya, ketika kita menghafalkan Al-Quran kemudian sedang haid, tahu nggak haid? Tahu. Ya, sejenis pencaksilat itu. Haid. Nah, ya, oh itu pencaksilat ya, karate beda ya. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan ketika seorang yang sedang haid menghafalkan Al-Quran. Duh, katanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang-orang yang belum bersuci. Itu beda.
Ketika kita berada di pondok, kita menghafalkan Al-Quran, ada harus murojaah, siap-siap harus setoran. Maka bagaimana caranya? Yaitu menggunakan, kalau beberapa ulama mengatakan menggunakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Pernah dengar gitu ya Ustaz ya? Jadi seperti itu. Jangan kemudian asik haid orang setoran juz, nggak boleh. Jadi ada beberapa ulama yang memperbolehkan, dan memang itu wajib ya kalau orang menghafalkan Al-Quran kemudian nggak dimurojaah, nggak ditambah, takutnya hilang. Nun sewu, orang kalau normal haid itu berapa minggu tuh? 7 hari. 7 hari. 7 hari atau semingguan ya. Kalau lebih dari itu? Istihadah. Istihadah bukannya setelah melahirkan? Nifas. Ya sini. Seru ya. Sini. Yuk. Kok maklum ini. Maju Mbak, maju. Aduh, jatuh. Yuk, ganti yang putra, silakan bertanya. Oh ya, siap. Ini Ustadz gitu ya. Terima kasih Ustaz, nama saya Fuad. Mungkin alhamdulillah di pondok ini kan sudah setiap hari ya Ustaz belajar mengenai Al-Quran, mulai dari teori, tajwid, terus bacaan tajwid, makhraj dan lain-lain itu insya Allah setiap hari di sini itu sudah sudah dilatih begitu Ustaz. Nah, jadi gini Ustaz kan di sini juga sering ini khataman Ustaz, khataman Al-Quran. Nah, setiap satu santri itu mungkin ada yang baca 1 juz, 2 juz. Nah, untuk membaca biasa, tidak khataman itu insya Allah ya belum sempurna tapi banyak yang benar gitu Ustaz. Tapi kalau baca 1 juz bahkan lebih itu sudah amburadul Ustaz. Karena kita ingin cepat gitu Ustaz. Nah, mungkin menurut Ustaz solusinya itu bagaimana? Terima kasih. Solusi untuk apa itu? Gimana Ustaz? Solusi untuk apa yang cepat? Cepat dan benar. Cepat. Ya. Gini, langsung aja dapat hadiah. Mas Fuad sini. Cie. Ini Mas Fuad ini pengurus. Wasido. Gini, membaca ayat suci Al-Quran itu ada beberapa metode, kurang lebih ada 4. Metode di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah tahqiq, membaca ayat suci Al-Quran dengan berpelan, dengan menempatkan hak-haknya huruf. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya metode tahqiq, membaca Al-Quran dengan pelan, dengan menempatkan hak-haknya huruf. Karena apa Bu? Setiap huruf itu berhak dibaca semestinya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ba, ta, sekali goyangnya kagetan. Sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, nggak boleh. Ta, sa, nggak boleh. Berhak dibaca semestinya. Coba adik-adik ikutin semua. Su. Su. Desis dulu. Jangan su. 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 Nah, itu loh perbedaannya. Kalau nggak tepat, maka artinya pun berbeda. Didengar pun juga udah berubah. Ba, bi, bu, bab, babi, bu, bab, sa,
si. Sampean semua boleh dalam kehidupan sehari-hari mengapresiasikan kalimat-kalimat dengan huruf Arab nggak apa-apa. Kamu dari mana? Saya dari Jombang. Kalau kamu Yogyakarta. Kau rohnya roh, tapi roh tebal. Kamu dari mana? Jakarta. Wah. Kamu mau beli apa? Bakso. Membiasakan metode-metode. Kemudian setelah tahqiq, membaca ayat suci Al-Quran dengan metode tartil. Membaca ayat suci Al-Quran dengan berlahan, dibarengi dengan irama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu namanya tartil. Membaca ayat suci Al-Quran dengan berlahan dibarengi dengan irama. Kemudian apa? Metode yang ketiga adalah tadwir. Membaca ayat suci Al-Quran dengan tadwir. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu berlahan. Tidak terlalu berlahan. Membaca ayat suci Al-Quran dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, lambat. Yaitu apa? Biasanya metode ini dipakai oleh para imam ketika ngimamin sholat, terutama imam Masjidil Haram, imam-imam Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار dan seterusnya. Itu hampir satu halaman. Nah, itu membaca ayat suci Al-Quran dengan tadwir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran dengan hadar, cepat, tapi tanpa merusak tajwid. Makhorijul hurufnya tanpa merusak itu. Karena apa? Kalau orang sudah hafal Quran, biasanya apa? Kebanyakan mereka kalau membaca ayat suci Al-Quran itu memakai, kebanyakan loh, kalau apalagi pas semaan Quran itu tadwir, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. Siapa yang tahu lanjutannya? يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ. Ayo, yang tahu lanjutannya? Ayo. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ. Nah, itu membaca ayat suci Al-Quran dengan hadar. Dan jadi kalau sudah menguasai itu boleh. Tapi jangan kemudian apa? Belum lancar baca ayat suci Al-Quran, pengennya cepat-cepat baca Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu berharap ini bisa cepat, jangan. Tapi apa enggak menguasai makhorijul huruf, enggak menguasai tajwid, bahaya. Nasinya sambil dibagikan buat adik-adik yang putra, tolong Ustaz dibantu. Itu titipan dari sahabat saya untuk dimakan.
Ya, silakan kalau ada yang nanya lagi. Monggo, silakan. Mau tahu caranya biar fokus hafalannya enggak leweng-leweng gitu. Jujur leweng-leweng gua ini. Itu sukanya selingkuh ini. Orang kalau menghafalkan Al-Quran itu termasuk nggak boleh mikirin yang lain-lain. Tadi termasuk mikirin pajak. Bahkan nun sewu Bu, ketika saya di pesantren dulu itu nggak boleh seorang santri mikir ke kebutuhan atau kesibukannya orang tua, nggak boleh. Cukup mendoakan. Nggak boleh kemudian santri waktu itu apa? Ya Allah, kayak bapak ibu kulo di kulo jungkir wale, banting tulang dibanting-banting tiap hari. Nggak boleh. Jadi apa? Tuh, santri tugasnya hanya mendoakan yang di rumah. Jadi nggak boleh mikirin yang lain-lain. Pengen konsentrasi termasuk apa? Cari tempat yang bagus, tempat yang suci, tempat yang nggak begitu rame, yang nggak begitu sepi. Nggak boleh jeneng adik-adik pas ngapal ke terlalu sepi tempatnya. Mulai mor-mor kejet-kejet dia. Gitu. Terus tahu waktu, ya. Termasuk apa? Ketika menghafalkan Al-Quran adik-adik nggak boleh mengganggu sahabatnya yang sedang tidur. Misalnya lagi waktunya tidur, terus ngapalke di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Bantanarul hatta hukum maduhibun. Pengatuhikum bisa ibadah waktu alim. Ganggu orang yang sedang tidur nggak boleh. Kalau pengen beda sendiri, pengen lancar, jangan mengganggu yang lainnya. Karena apa? Yang lain juga punya tugas menghafal. Gitu. Nah, biar konsentrasi termasuk apa tadi? Ya tempatnya yang bagus, yang rapi, yang gak terlalu ramai, gak terlalu bersih, kondisi yang bersih, yang suci, gak boleh ada pikiran-pikiran yang lain. Kemudian apa? Harus teliti tentang musabbihat ayat. Kayak tadi aja saya udah lompat. Oke, wal asri ini nang ati. Oke, wati ini bahasa itu. Itu aja sini. Pelek, sing lanang orang sana pakai isi perplit mana-mana. Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Ustaz mau nanya, doa apa yang dibaca supaya kita menghafalnya itu bisa cepat? Kalau di pondok dulu kalau ada doa nggak boleh ditulis, langsung hafalan. Oke, doanya gampang. Bapak pernah dengar Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah li min abwabil ilmi ilman wa fahman bil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah li futuhal arifin bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa zakirhum ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Itu doanya. Ya silakan. Apa Dek? Ya silakan. Gimana cara membagi waktu? Bagaimana cara membagi waktu? Saya diambil dulu. Cara membagi waktu ya sepodo wae tadi. Sebenarnya adik-adik itu di sini sudah ada tata tertib. Tinggal itu menjalankan, insya Allah kalau istiqomah, kalau serius dalam mondok, dalam nyantren akan berhasil. Tergantung pada diri adik-adik masing-masing. Jangan sampai kemudian wah, aku serius tidak tahunya apa. Termasuk yang mengganggu adalah salah kekancang, salah pilih teman. Ini deh, ya. Mas tanya ngono tok itu hadiah. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau tanya, kalau mau menghafal, misal mau menghafal satu lembar, apakah menghafalnya satu ayat dulu, apa setengah lembar dulu, apa langsung semua, apa setengah kaca? Gitu Ustaz. Terima kasih. Nah ini yang saya suka.
Ini pertanyaan yang paling berkualitas. Langsung kakek ngokeh. Ini Mas. Oke. Makanya termasuk 22 tahapan itu ada yang namanya target. Kamu mau menghafal satu halaman atau satu surat atau satu juz atau bahkan nanti selama 2 tahun pengen ngapal 3 juz. Nah, caranya apa? Sama, hampir sama semua. Gini, sedikit cerita. Ustadz dulu punya namanya senior. Beliau kalau menghafal Al-Quran itu satu halaman itu dibaca sebanyak 40 kali. Satu halaman dibaca dok, dibaca dok. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Satu halaman dibaca 40 kali. Setelah dibaca 40 kali, itu ini sebelum menghafal ya. Satu ayat dibaca 40 kali juga. Kemudian apa? Setelah itu tanpa melihat dibaca 40 kali satu ayat itu dibaca 40 kali. Masya Allah Bu, beliau luar biasa. Mau Quran tek wale lho saged. Jadi minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya itu bisa. Dan beliau pernah dapat musibah kecelakaan, kemudian apa? Kurang lebih hampir 2 tahun tidak sadarkan diri, jadi kembangnya amben. Tahu kembangnya amben enggak? Mati suri. Kembangnya amben is Mati suri. pokoknya di dalam, di atas amben, di atas kasur terus, nggak kemana-mana. Nah, setelah 2 tahun berikutnya dinyatakan melewati komanya, bisa sehat. Padahal 2 tahun nggak ngaji sama sekali. Setelah sadar, sehat, hafalan Qurannya nggak ada yang hilang. Masya Allah. Dan itu lancar, padahal non sewu, badannya hancur waktu itu. Tahun 99 kalau nggak salah. Jadi harus punya target dulu. Nah itu dibaca dulu satu halaman. Ya kalau nggak kuat 40 ya minimal ping 11 atau ping 10 diulang terus. Nanti setelah itu yang satu ayat diulang sampai 11 juga. Berbaris. Kalau saya pribadi sama, cuman pengulangannya cuman minimal 7. Oke, satu halaman dibaca 7 kali. Setelah itu satu ayat dibaca 7 kali. Ini pasti dibaca, nggak boleh tanpa melihat, harus melihat. Kemudian apa? 2 kata per 2 kata. Misalnya amma yatasaalun itu dibaca sampai 7 kali. Nanti setelah itu tanpa membaca, tanpa melihat sebanyak 7 kali. Amma yatasaalun. Kenapa harus dia ulang-ulang? Karena apa? Kita sambil meneliti panjang pendeknya, harokatnya, titiknya dan sebagainya. Seperti itu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Orang saya tepuk tangan. Satu ini dulu. Yuk, siapa yang lain? Yang mau ibu-ibu silakan mau bertanya. Pak Ustadz gimana caranya cepat? Yuk, ayo deh. Yuk, silakan bertanya. Sinyalnya hilang ya di sini ya. Sulit ya sinyalnya. Ada Pak Ustaz. Silakan yang bertanya. Ini kalau nggak ada yang bertanya nanti saya siap-siap tak tanya itu ya. Saya ibu. Yuk yang ingin bertanya, Pak tunggu masih. Saya Oh iya, Ustadz yang mana aja? Badan. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulahan, ingin bertanya. Kamu nanya. Ya. Santri itu kan kalau di kelas
ciri khasnya itu sering tidur, Ustaz. Waduh, pengakuan. Oke, termasuk saya. Nah, itu gimana caranya biar dengan kegiatan di pondok lancar, juga dibarengi di kelas itu bisa fokus bareng gitu. Jadi terima kasih Ustaz. Monggo diterima dulu ini. Bapak itu ini ono asisten nang kene bagian-bagian. Ini untuk anaknya saja. Sudah bersih istri itu? Hah? Kok kamu tahu? Jangan dijawab loh. Kamu nanya. Gini, itu kembali lagi sebenarnya yang diobrolkan, ditanyakan itu yang tadi udah tak jawab sebelumnya, gitu. Karena daripada gak ada yang tanya gitu. Ya tetap ngatur waktunya. Kadang saya dulu juga gitu, kalau di pondok itu juga kadang sok ngantuk, kadang sok pikirannya itu nggak fokus ketika menghafal, itu udah biasa. Ayo adik-adik lanjutkan ayat berikut ini, yang putri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Ayo langsung. Yang di belakang, ya sini langsung. Langsung cepat-cepat waktunya ini. Wal yaumil maw'ud. Ya. Ya yang belakang sini. Pokoknya saya fokus. Kamu yang putar jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Wasaulimu Ar-Rahman Ar-Rahman. Surah apa? Terdapat di dalam surah apa tadi? Surah An-Najm. Oh iya. Ayo, adik putri, yang putri, Al-Fajr, berdiri aja, agak. Ayo, nanti tak berhentikan, nggak usah terlalu banyak. Ayo. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إن هذا الجبال التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون Cukup ini. Tepuk tangan dong. Jadi ganti yang putra lagi. Baca surah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tak lempar putri, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Diulang kali wa basyir dulu no. Basyir. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين قل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها رزقا لكم. Diskongko. Ayo, loro wae. Ya, jadi
masalah metode, masalah bacaan, masalah kita harus ikut imam siapa. Kalau saya pribadi mengikuti Syekh Hafiz An-Asim. Dan adik-adik tolonglah pelajari iramanya Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari itu standar bacaannya luar biasa. Semua imam di Timur Tengah mencontoh irama yang dilakukan oleh beliau. Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Tahu nggak Bu? Salatu wassalamu alaik. Oh, baru tahu. Itu Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Ya Imam Al-Mujahidin. Itu Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Nanti kalau sudah selesai, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu. Nanti kalau sudah bisa, saya Mahmud Al-Qusari bolehlah namanya. Dan mungkin itu dari saya, cukup dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma warhamna bil Qur'anil azim wa ja'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.